Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid As-Salam, keluarga besar Kementerian PUPR yang insyaallah senantiasa ditambahkan keberkahan, ditambahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini dalam suasana yang lumayan sejuk, kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pertemuan yang dicurahkan rahmat di dalamnya, dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembahasan yang kemarin di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu ta'ala al-'abda." Jika Allah mencintai atau suka terhadap seorang hamba, nada Jibrila, Allah memanggil malaikat Jibril sambil berkata, "Innallaha ta'ala yuhibbu fulanan." Isi pembicaraan Allah dengan malaikat Jibril itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan atau suka terhadap si fulan. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril, "Fa'ahbibhu," cintailah orang itu. Fayuhibbuhu Jibril, maka otomatis Jibril langsung menjawab perintah Allah dengan mencintai orang tersebut. Fayunadi fi ahlis sama, setelah itu Jibril memanggil, mengumumkan kepada semua penghuni langit. Apa pengumumannya? Isi dari pengumuman itu adalah, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu." Bahwa Allah suka terhadap si fulan, orang tersebut, maka sukailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Lalu semua penduduk langit itu menjawab seruan malaikat Jibril, dan semua penduduk langit cinta kepada orang itu. Summa yudha'u lahul qabul fil ardi. Kemudian diberikanlah kepada orang itu, dikabulkannya semua doa bagi semua penduduk bumi. Jadi jika orang itu berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa, mengabulkan doa dari orang tersebut. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita cermati, hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Sebagaimana kita tahu, Abu Hurairah itu masuk Islam tidak seperti para sahabat yang lain. Para sahabat pada umumnya masuk Islam ada yang mulai dari Makkah, ada yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Tapi Abu Hurairah itu berinteraksi dengan Nabi tidak lama. Beliau hanya 3 tahun bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun banyak hadis-hadis penting, ucapan-ucapan Nabi yang merupakan 3/4 dari ajaran agama ini disampaikan lewat Abu Hurairah. Sehingga jika ada orang yang ragu dan tidak percaya kepada Abu Hurairah, bisa jadi 3/4 pengamalan agamanya itu akan hilang, karena tidak percaya kepada Abu Hurairah yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman 3 tahun bergaul dengan Nabi ini merupakan pengalaman yang luar biasa, karena dalam waktu yang singkat Abu Hurairah menghimpun, merekam, menyampaikan apa saja
yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu cintanya para sahabat kepada Nabi, sampai-sampai Nabi doyan makan apa saja itu disampaikan, diberitakan. Misalnya Nabi suka makan semangka. Itu disampaikan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah itu suka dengan buah semangka. Sampai-sampai digambarkan bagaimana Rasulullah makan buah semangka. Cara makan semangkanya bagaimana? Jadi Rasulullah itu kalau makan semangka, menurut satu riwayat di dalam karya Imam At-Tirmidzi, Rasulullah memulai dari ujung sebelah kanan dan diakhiri sampai ujung sebelah kiri. Begitulah cara Rasulullah makan buah semangka yang dipotong. Sampai begitunya direkam untuk menunjukkan kecintaan para sahabat, dan itu disampaikan secara turun-temurun. Begini cara makan Rasulullah, cara memakan semangka. Ada lagi satu hadis yang menceritakan kalau Rasulullah makan kambing, makan daging kambing, bagian mana yang paling disukai oleh Nabi? Ternyata Nabi tidak pernah makan jeroan bagian jeroan kambing. Dalam beberapa riwayat nggak pernah dijumpai Rasulullah itu suka bagian jeroan kambing. Justru Rasulullah itu lebih menyukai kaki bagian depan kambing. Jadi kaki bagian depan kambing itulah bagian yang paling disukai oleh Nabi, karena ternyata menurut dokter ahli gizi bagian kaki depan itu kadar kolesterolnya tidak tinggi. Dan sampai-sampai di dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu ketagihan makan kaki bagian depan kambing. Itu saking cintanya sahabat kepada Nabi sampai digambarkan. Jadi Nabi itu senyumnya seperti apa, tidurnya bagaimana, lalu kemudian bangun tidurnya seperti apa, makannya bagaimana, cara duduknya Nabi itu bagaimana. Sampai apa yang Nabi suka itu digambarkan dengan detail oleh para sahabat. Tidak ada kecintaan kepada seseorang di dunia ini yang sama dengan kecintaan para sahabat kepada Rasul. Cintanya pengikut-pengikut Karl Marx, pendiri paham komunis, itu tidak seperti cintanya sahabat kepada Nabi. Murid-murid Karl Marx itu tidak pernah menceritakan bagaimana bangun tidurnya Karl Marx, makannya Karl Marx, makan cara komunis gimana, duduk cara komunis bagaimana, senyum cara komunis gimana, nggak ada itu riwayatnya. Bahkan yang sekarang saja misalnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, itu orang-orang setianya nggak bisa menggambarkan bagaimana Kim Jong-un itu makan. Cuma harus paham. Kalau tangan Kim Jong-un kemana, dia harus paham bergeraknya kemana. Kalau nggak paham nanti ditembak mati oleh Kim Jong-un. Sedangkan Rasulullah itu tidak seperti itu. Beliau tidak pernah mengancam, tapi karena besarnya kecintaan umat kepada Nabi sampai digambarkan kebiasaan-kebiasaan Nabi sampai hal yang terkecil. Nabi suka gomis misalnya. Istri Nabi yang mengatakan Ummu Salamah, karena istri itu pasti menyiapkan pakaian buat suami. Ummu Salamah menceritakan kana ahabbal libasi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang lebih Nabi sukai itu adalah gomis. Gamis itu pakaian yang Nabi paling suka. Dari semua pakaian Nabi, Nabi punya sirwal. Sirwal itu celana. Kalau yang kita pakai namanya pantalon. Sirwal itu model kayak sarung, kemudian ditarik di bagian tengahnya lalu diikat. Nah itu namanya sirwal. Ya, celana sirwal. Tapi Nabi lebih suka pakai gomis, kata Ummu Salamah. Artinya kalau ada orang pakai gomis itu bukan dia mau ke Arab-Araban. Karena banyak orang Arab juga yang ke barat-baratan. Orang Arab yang ke barat-baratan banyak. Saya punya teman dosen di Libya, orang Arab Saudi, ulama, doktor, ahli hadis. Kalau dia ngajar pakai celananya jeans, pakai kaos. Itu orang Arab ke barat-baratan.
Jadi kalau ada orang Islam pakai gomis, bukan dia mau ke Arab-Araban. Mungkin dia pakai gomis karena tahu pakaian yang disukai oleh Nabi adalah gomis. Sehingga pemahamannya, mindsetnya harus dirubah. Kita pakai gomis itu dalam rangka tabarrukan, mengambil keberkahan dengan mengikuti Nabi. Karena semua yang dilakukan Nabi pasti ada keberkahannya. Kita makan ngikuti cara Nabi, ada berkahnya. Kita minum cara Nabi, ada berkahnya. Kita tidur pakai cara Nabi, ada berkahnya. Kita pakai baju cara Nabi, pasti ada berkahnya. Minimal ada manfaat dari sisi pahala. Kalau kita mau analisa dari segi kesehatan panjang, tapi paling enggak ada pahalanya. Kita sudah ngikuti Nabi dari cara berpakaian. Itu juga masuk dalam kategori ahlus sunnah. Maka yang disebut ahlus sunnah itu definisinya panjang dan luas. Suka makan korma, kenapa? Karena Nabi suka korma. Itu juga sudah ahlus sunnah. Suka pakai siwak sebelum sholat, walaupun cuma itu saja yang dia lakukan, itu sudah bisa dibilang ahlus sunnah. Kenapa? Karena Nabi sebelum sholat selalu bersiwak. Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah juga Nabi mengatakan, nek orang ngabot-ngabote umatku, kalau tidak memberatkan umatku, saya perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Ngamalin itu saja sudah dibilang ahlu sunnah. Itu kalau menurut penilaian sahabat yang bernama Huzaifah. Nah, Abu Hurairah ini karena dia baru Islam kepada Nabi, dia pengen betul ngalap barokah dari Nabi. Sampai dia tanya, gimana sih kalau kita jadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi waliullah, menjadi kekasihnya Allah. Di pertemuan yang lalu disebutkan, ciri dari waliullah itu dia rutin mengamalkan amalan-amalan tambahan di luar amalan wajib. Amalan tambahan, sholat sunat rawatib, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib. Ya kan, qobliyah, ya kan, ba'diyah isya, salat witir. Lalu ada yang mengamalkan salat malam. Itu amalan tambahan. Mengamalkan salat tasbih, mengamalkan salat duha, mengamalkan salat taubat, mengamalkan salat hajat. Setiap ada masalah, salat 2 rakaat, ngikuti Nabi. Itu diantara ciri dari waliullah itu adalah melakukan amalan-amalan tambahan di luar amalan wajib. Berzikir, nyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bagaimana kalau cuma nyebut Allah saja? Boleh. Karena disebutkan di dalam ayatnya, uzkurullaha zikron kasira, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Berarti kalau zikir Allah, 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 boleh. Karena ada perintahnya di dalam Quran. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Orang-orang yang beriman, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Lagi jalan, bawa motor, bawa kendaraan, sebut nama Allah. Itu diantara ciri dari waliullah. Baru ciri-cirinya, belum sampai pada derajat waliullah. Maka kemudian Nabi menjelaskan kepada Abu Hurairah, gimana, apa untungnya orang itu jadi waliullah. Innallaha ta'ala, saktuhune Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, idza ahabba, kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, nada Jibril, Allah pasti panggil malaikat Jibril. Sini Jibril, kasih tahu ya ke semuanya bahwa aku suka dengan si fulan. Masya Allah, ini luar biasa. Dan ini disebutkan di dalam Quran di surat Maryam, di akhir ayat Allah mengatakan, innalladzina amanu wa amilus solihati, sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alulahumur rahmanu wudda, Allah berikan kepada mereka itu kecintaan. Iman, amal soleh, pasti Allah berikan kepada mereka kecintaan. Di antara tanda Allah cinta kepada orang itu,
setiap doa yang dia baca pasti dikabulkan oleh Allah. Cuma cara Allah mengabulkan itu bukan menurut cara kita. Allah punya cara, Allah punya mau, Allah punya waktu yang Allah tentukan bagaimana caranya Allah kabulkan doa itu. Nabi Musa alaihi salam, apa enggak dekat sama Allah? Ngobrol langsung dengan Allah. Dikatakan di Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah bicara sejelas-jelasnya kepada Nabi Musa. Ngomong Nabi Musa dengan Allah. Sampai ada dialog di surat Toha di Quran. Allah tanya, wa matilka biyaminika ya Musa. Itu di tangan kananmu apa wahai Musa? Nabi Musa menjawab, hadza asaya. Ini tongkatku ya Allah. Atawakka'u 'alaiha. Dengan tongkat ini saya bisa berpegangan. Wa ahussu biha 'ala ghanami. Fungsi dari tongkat ini buat ngusir domba-domba, buat menggiring domba-domba. Sampai Nabi Musa bisa ngomong langsung. Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, perlihatkan dirimu supaya aku bisa melihat engkau ya Allah. Nabi Musa kurang apa dengan Allah sampai bisa ngobrol? Andaikan mungkin kita bisa ngobrol seperti Nabi Musa, mungkin kita banyak yang kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, prajabatan kapan ya Allah? Ini kok masih honorer terus ya Allah? Ya kan? Mungkin yang disampaikan urusan-urusan dunia. Tapi Nabi Musa alaihi salam yang disampaikan tentang hakikat dari kehidupan. Hilang itu semua keinginan dunia. Tapi meskipun Nabi Musa dekat dengan Allah, minta Fir'aun tumbang supaya Fir'aun itu jatuh dari kekuasaan. Allah turunkan azab kepada Fir'aun. 60 tahun Nabi Musa berdoa, baru dikabulkan oleh Allah. Fir'aun ini kejamnya luar biasa. Bani Israel dijadikan budak, dibunuh. Anak laki-lakinya dibunuh, setiap lahir bayi laki-laki dibunuh oleh Fir'aun. Yang perempuan dibiarkan hidup supaya bisa dijadikan sebagai budak. Di Quran dikatakan yudzabbihuna abna'akum, disembelih anak-anak laki-laki mereka, wa yastahyuna nisa'akum, dibiarkan hidup yang perempuan itu. Sampai seperti itu kejamnya Fir'aun kepada Bani Israel. Nabi Musa minta nyuwun tulung ya Allah, berikan pertolonganmu kepada kami Allah. Berapa lama? 60 tahun baru dikabulkan. Itu yang udah ngomong langsung. Jadi kalau kayak kita misalnya belum dikabul-kabul, santai saja. Gak usah pakai cara maksa gitu kan. Mau kabul doanya, sini motornya sini Pak, sedekain ke sini. Besok kabul Pak, yakin gak? Gak begitu caranya. Gak mungkin. Gak mungkin, saya sedekah motor juga kok. Apa kemudian besok datang Mercy? Enggak ada yang datang Mercy. Terus bagaimana motor udah dikasih? Lu terserah Allah bagaimana Allah ngebalas. Allah cuma pengen tahu keikhlasan, kebersihan hati kita ketika kita mengeluarkan barang yang sudah kita keluarkan untuk sedekah. Allah cuma pengen tahu itu. Makin tulus kita, makin gak nyebut apa balasannya, Allah siapkan balasan yang lebih besar. Apa itu? Mati dalam keadaan husnul khotimah saja nggak bisa dibayar dengan duit. Mati dalam keadaan husnul khotimah, seperti wali kota Bandung. Insya Allah husnul khotimah. Datang ke masjid, niatnya untuk menyampaikan khutbah, ngobrol dengan pengurus, begitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum khutbah meninggal, insya Allah husnul khotimah. Nggak bisa dibayar pakai duit, nggak bisa. Apa ada trainingnya supaya husnul khotimah? Ya nggak juga. Ternyata ada latihan-latihan yang dia lakukan. Karena orang itu kata para ulama mati menurut kebiasaannya. Kalau dia biasa sholat sunnah, maka insya Allah dia mati dalam keadaan sholat sunnah. Kalau dia kebiasaannya sedekah, maka insya Allah dia mati ketika dia sedekah. Kalau kebiasaannya adalah membaca Quran, maka dia mati dalam keadaan baca Quran. Tapi kalau kebiasaannya itu lempar kartu balak 6, jangan sampai matinya itu ketika lempar
kartu, mampus lo. Biasa supir-supir begitu. Kalau jam istirahat, itu kan udah azan tapi bukan di sini insya Allah. Ya, sambil nunggu bosnya datang, main kartu. Pas azan, tak dulu lah masih tanggung, belum bisa ngalahin. Padahal dia dipanggil hayya 'alal falah. Ayo kita menuju keberuntungan. Tak dulu ah. Padahal keberuntungan dari Allah itu nggak bisa diukur dengan kenikmatan dunia. Nah, Abu Hurairah pengen banget menjadi kekasih Allah sampai Nabi ceritakan begini, girangnya bukan main. Apalagi yang nulis kitab Riyadhus Shalihin ini adalah seorang waliullah. Imam Nawawi ini meninggal umur 40 tahun adalah seorang waliullah. Di mana indikator dia waliullah? Yang pertama, dia nggak pernah makan dari hasil pemberian orang. Imam Nawawi itu hanya makan dari pemberian keluarganya. Dia nggak pernah mau dikasih makanan dari orang lain. Nggak pernah mau. Kenapa? Saya nggak tahu dia orang itu dapat dari mana. Kalau keluarga saya tahu. Adik saya tahu dia jualan, dia dagang. Jujur adik saya ini. Maka hasilnya dibelikan makanan, saya makan, saya tahu dari mana arahnya. Ini ulama luar biasa. Dan dia berwudu 1 hari sekali. Yaitu dia wudu pakai wudunya sholat isya. Tidurnya dalam keadaan duduk. Tidak batal wudu. Sehari wudunya sekali. Masya Allah. Kita bisa nggak sehari wudunya sekali? Dia nggak batal itu. Nggak kentut. Tidak buang air besar. Kenapa bisa begitu? Karena makannya jarang. Lebih banyak puasa dibandingkan makan. Imam Nawawi ini. Masya Allah. Hidupnya habis untuk ibadah, belajar dan ngajar. Belajar mendatangi orang soleh, ngambil ilmu dari para ulama. Setelah itu dia mengajarkan masyarakat. Tanpa pernah minta yang namanya bantuan proposal. Jadi ciri dari ulama itu nggak pernah nyodorin proposal. Beda dengan baru. Kalau baru itu nyodorin proposal, ya kan? Nyodorin proposal, flyer itu baru. Tapi kalau ulama nggak pernah. Benar-benar pasrah, ngajar yang ngajar. Dikasih duit nolak. Itu ciri dari ulama. Dikasih duit nolak. Di Banten masih ada Kiai Mufasir di Padarincang. Dikasih uang oleh keluarga Pak Harto. 2 miliar ditolak. Waktu Pak Harto masih berkuasa. Nggak mau dia terima duit 2 miliar. Kalau kita kan bodoh betul kan. Kenapa nggak dipakai aja buat pesantren? Dia nggak mau. Bukan duit yang saya cari. Yang saya cari ridho Allah. Ini yang saya nggak tahu. Allah ridho apa enggak? Karena saya nggak tahu, mendingan saya tolak. Saya tolak juga saya tetap hidup. Kata Abu Ya Mufasir. Dibawakan makanan, dia tolak. Kata beliau, saya nggak tahu yang bawa itu dapat dari hasil subhat atau enggak. Beliau nggak mau. Lalu Buya makannya bagaimana? Saya makan dari yang saya tanam, punya sawah di belakang rumah. Dia tanam sendiri itu sawahnya. Dia tanam singkong, dia tunggu berapa bulan itu panen, baru dia makan bareng santri-santrinya. Sampai cucunya saja di pesantren kan tidak boleh makan, tidak boleh terima makanan selain dari kiriman orang tuanya. Begitu cucunya dapat makan dari pesantrennya, Buya Mufasir langsung telepon pengelola pesantren. Kenapa cucu saya dikasih makanan gak jelas? Kok tahu? Batin saya katanya merasakan ini keturunan saya ada masuk barang subhat ke badannya. Allahu Akbar. Cucu saya mau pesantren bawa beras dari rumah. 1 karung ini untuk persediaan sebulan. Jangan makan dari pondok. Kenapa jangan makan dari pondok? Siapa tahu pondok terima bantuan-bantuan gak jelas. Dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Sehingga akhirnya mempengaruhi kualitas ilmu yang didapat. Ya Allah. Jadi betul ternyata di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 dikatakan kulu mimma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makan dari apa yang kami berikan
yang baik-baik kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepada Allah saja kalian beribadah. Makan dan kualitas ibadah itu ada hubungannya. Makin jelas yang kita makan, jelas pula kualitas ibadah yang kita lakukan. Enggak jelas yang kita makan, enggak jelas juga ke arah mana ibadah yang kita lakukan. Itulah kehati-hatian para ulama termasuk Imam Nawawi, sehingga ketika beliau menulis hadis ini hatinya itu bergembira. Semoga saya masuk dalam kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga diumumkan oleh malaikat Jibril di langit. Fulan, semua penduduk langit, itu jamaah as-salam. Allah ridho kepada mereka. Cintailah mereka. Gembiranya orang kalau dicintai oleh Allah, sebagaimana seorang pegawai rendahan dicintai oleh pimpinan tingginya. Senangnya bukan main kalau dia dikenal oleh pimpinan tinggi, meskipun gak dikasih jabatan tinggi, tapi dia dikenal oleh pimpinan tinggi, senangnya luar biasa. Apalagi seorang hamba seperti kita yang banyak dosanya ini, dikenal oleh Allah, dicintai oleh Allah, diumumkan kepada penduduk langit. Maka berhati-hatilah dengan doa setiap muslim. Maka berhati-hatilah jangan sampai kita mencaci maki seorang muslim, karena bisa jadi orang yang kita hina, orang yang kita caci maki itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah karena kita saling mencintai sebab Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.